Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Sir Jim Ratcliffe di wawancaranya ini menyinggung ya nama-nama pemain Manchester United saat ini. Ada Kobbie Mainoo, ada Garnacho juga disinggung bahwa bagaimana keputusan terkait dengan pergerakan rekrutmen ini bukan karena faktor finansial, tapi lebih karena faktor teknikal, katakanlah seperti itu ya. Namun demikian, dia juga menyebutkan di BBC Sport ini, gua kutip dari Center Devils bahwa melihat atau Sir Jim Ratcliffe ini ya melihat perekrutan di musim panas sebelumnya. Bagaimana dia melihat bahwa rekrutmen dari Manchester United di periode sebelumnya ini bermasalah. Ada pemain misalnya yang ya diberi dengan harga mahal, gaji tinggi, tapi tidak memberikan kontribusi yang bagus di atas lapangan. Dia mengatakan ya, kalau Anda melihat pemain-pemain yang kita beli di di musim panas yang kita tidak beli, tapi kita justru membeli Anthony, kita membeli Casemiro, kita membeli Onana, kita membeli Højlund, dan kita membeli Jadon Sancho. Ini adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu. Apakah kita menyukainya atau tidak, kita mewarisi hal-hal tersebut dan kita harus membersihkannya. Nah, ini menarik ya kalau gua ambil lagi dari mungkin kutipan yang agak sedikit lebih panjang, bahwa ya untuk Sancho bahkan saat ini bermain untuk Chelsea, kita membayar setengah dari gajinya. Jadi kita membayar ini 17 juta pounds supaya kita bisa atau mereka bisa membelinya di musim panas atau kita bisa menjualnya di musim panas, kurang lebih seperti itu. Jadi memang Jadon Sancho yang dibeli secara 80 juta lebih dari Borussia Dortmund, bermain tidak cukup sering di Manchester United, kontribusinya pun juga tidak cukup maksimal di Manchester United, memberi masalah di Manchester United dengan situasi di luar lapangan bahkan ya. Dan ujung-ujungnya justru tidak bisa memberikan hal yang diinginkan sebenarnya dari transfer yang dilakukan kepada Jadon Sancho sebelumnya. Dan pemain-pemain lainnya pun juga demikian ya. Anthony misalnya, Casemiro di musim pertama bagus, 2 musim selanjutnya menurun, termasuk juga musim ini. Anthony tentu saja saat ini justru dipinjamkan ya, karena tidak maksimal di Manchester United, padahal didatangkan dengan angka yang cukup tinggi sekali, hampir 100 juta euro. Andre Onana pun juga demikian dengan pergantian penjaga gawang yang dilakukan ya. Situasi di musim keduanya ini sangat masih mengkhawatirkan, banyak menerima kritik bahkan dari fans ya, tidak meyakinkan. Højlund pun juga seperti itu dengan berbagai alasan terkait dengan penampilannya dan juga kontribusinya, masih mengundang banyak kritikan dari fans, terutama fans Manchester United. Nah, apakah nama-nama ini yang disebut oleh Sir Jim Ratcliffe akan keluar, akan dibersihkan? Sementara Sir Jim tadi juga sempat menyinggung bahwa segala keputusan terkait dengan transfer ini lebih dipegang oleh faktor teknikal ya. Dan ketika dia menyebutkan faktor teknikal, gue tidak langsung menilai bahwa oke, keputusan akan hanya berada di Ruben Amorim sebagian besarnya. Jangan lupa, Ruben Amorim ini head coach. Ada technical director, yaitu adalah seorang Jason Wilcox ya, yang bekerja di bawah CEO Omar Berada, itu maksud gue. Jadi ada sinergi, ada hubungan ya sebelum keputusan itu dilakukan. Tentu saja technical, taktikal ini salah satu cabang dari pertimbangan keputusan yang akan diambil. Faktor lainnya sih menurut gue secara dengan amatiran, finansial itu juga ada. Karena Manchester United saat ini situasi keuangannya sedang diatur nih untuk bisa mengurangi katakanlah kerugian ya, dan bisa lebih menyehatkan. Artinya apa? Mereka harus sangat cerdik dan juga tidak boleh ceroboh dalam melakukan segala tindakan, bukan hanya ketika mendatangkan pemain, termasuk juga melepas pemain. Nah, kalau melihat saat ini ya, tadi disebutkan ada Anthony, ada Casemiro, Onana, Højlund, Sancho. Bisa jadi 5 nama ini
ya diproyeksikan akan cabut dari Manchester United. Apakah dimulai di musim panas nanti? Bisa jadi banget. Apakah akan seperti itu? Artinya 5 pemain ini akan cabut semuanya, pasti cabut. Bisa ya, bisa tidak. Kenapa gue katakan seperti itu? Balik lagi, triggernya ada 2. 1, dari sisi teknikal ya. 2, dari sisi finansial. Kalau seandainya memang Ruben Amorim melihat bahwa 5 pemain ini tidak ada lagi prospek untuk diperbaiki, ya pasti akan dilepas. Cuman dilepas pun juga, ya oke, harus bisa atau tidak mengganggu sisi keuangan dari Manchester United. Dilepasnya 5 pemain ini tidak bisa secara sembarangan. Tidak bisa dengan pemecatan, jelas ya, itu bukan sesuatu yang menurut gua pintar untuk dilakukan, katakanlah seperti itu. Dan bahkan ketika menjual, ini juga dengan harga yang sesuai. Atau ada solusi lain yang ketiga, yaitu adalah dengan peminjaman. Kalau semisal memang secara taktikal, teknis, pemain tersebut sudah tidak mungkin lagi berada di Manchester United. Dan juga jangan lupa, dengan dilepasnya pemain-pemain ini, Manchester United juga butuh untuk mencari gantinya. Dan melepas 5 pemain sekaligus seperti ini, dan kalau ditambah juga misalnya ada pemain-pemain yang kontraknya juga habis ya kan, ini kan juga merupakan jumlah yang sangat besar sekali. Artinya Manchester United juga harus mencari gantinya dengan waktu yang tidak banyak ya. Dan ini menurut gue juga bisa jadi faktor yang dipertimbangkan. Apakah akan melepas sekaligus 5, ataukah mungkin akan diatur seperti apa, itu bisa juga terjadi. Cuman kalau menurut gue ya, gue bisa jadi salah, tapi dari 5 nama yang disebutkan tadi, Sir Jim lebih menitik beratkan bagaimana ya ini kesalahan rekrutmen dari sisi manajemen. Jelas overpay-nya Manchester United, terlalu banyaknya uang yang dikeluarkan, itu bukan permasalahan dari, kalau menurut gua ya, dari manajer. Misalnya ketika membeli Jadon Sancho dengan harga 85 juta, itu bukan keputusan Ole Gunnar Solskjaer, itu manajemen pada saat itu. Ketika Manchester United membeli Anthony dengan angka hampir 100 juta, itu bukan karena Erik ten Hag, itu karena langkah manajemen yang salah timing, salah harga, salah semuanya. Sehingga akhirnya pemain datang dengan over value, dengan gaji yang terlalu tinggi, dan ini memberikan dampak bahwa ekspektasi akan tinggi, gaya hidup pemain berlebihan, macam-macam ya, dan ini punya impact yang bisa sangat besar sekali. Pemain yang tadinya direkomendasikan mungkin bisa memperbaiki situasi squad, tapi justru menjadi bumerang. Itu bisa terjadi dengan salahnya rekrutmen. Dan menurut gue, disitulah titik yang ditegaskan ya, katakanlah seperti oleh Sir Jim Ratcliffe dengan nama-nama tersebut. Tapi balik lagi seperti gue katakan, memang ada peluang 5 pemain tersebut cabut. Dan kalau gue lihat seperti yang terjadi di musim panas sebelumnya, Casemiro ini akan menjadi salah satu target utama. Ketika pemain dengan gaji tertinggi, tapi justru bukan menjadi pilihan utama, dimainkan karena ya situasi skuad yang tipis, dan di atas lapangan juga memiliki banyak keterbatasan ya, sehingga menurut gua banyak faktor yang bisa jadi mendorong Casemiro ini menjadi fokus target untuk dijual, bukan dilepas. Gua nggak mau ngomong dilepas ya, tapi dijual di musim panas nanti. Lalu gue juga melihat Anthony misalnya, dengan tanggapan agennya di publik ya, lalu bagaimana dia nampak enjoy bener di La Liga dengan Real Betis. Kita lihat nih, karena untuk melepas Anthony juga ada standar harga tertentu yang Manchester United harus terima untuk supaya menghindari kerugian dari PSR. Jadi 2 pemain itu, dan tentu saja dengan seorang Jadon Sancho. Jadon Sancho bisa dikatakan hampir pasti lepas akan ke Chelsea, karena merupakan ketika dipinjam ada klausul-klausul tertentu ya. Lalu sisa 2 pemain yaitu Onana dan juga Rasmus Højlund. Onana mungkin sering gue bahas juga dan akan gue ulangi. Ini tergantung berapa dia mendapatkan penawaran. Kalau penawaran itu tidak pernah terjadi, Manchester United sulit untuk menjual. Oke, dia tidak memuaskan, iya, gue sepakat itu. And then what? Selanjutnya apa? Dijual, oke, ada yang mau gak? Sampai sejauh ini gue belum menerima kabar tersebut.
gue belum ada kabar yang kredibel ya bahwa ada klub yang berminat untuk mentransfer Onana. Karena nggak mungkin dong tanpa ada klub yang mentransfer kita, oke, itu kan tidak realistis menurut gue. Yes, fans kesel segala macam, iya. Tapi kan nggak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin kalau tidak ada klub yang membeli. Dan klub yang membelinya pun juga harus mengajukan angka yang bukan sembarangan gitu. Kalau tidak salah minimal 30 juta perhitungan Onana setelah 2 musim di Manchester United supaya PSR ini tidak rugi 30 juta. Karena didatangkan dengan 50 juta, 55 bahkan ya, dengan kontrak 5 tahun. Sudah 2 tahun, valuasi turun 2 ya, berarti 30 juta. Ada tidak klub yang mau menebus Onana dengan 30 juta? Di situ tantangannya menurut gue. Lalu juga Rasmus Højlund kurang lebih sama. Pemain ini datang dengan angka berapa? 85 juta. 80 juta katakanlah, kontrak 5 tahun. Baru 2 tahun di Manchester United. Berarti ya ada di angka berapa? 40 juta kurang lebih ya kan. Pemain klub yang harus menebus Rasmus Højlund supaya Manchester United tidak mengalami kerugian dari PSR kalau memang ini yang diambil, langkah ini yang diambil. Sehingga menurut gue 2 pemain ini justru punya, prediksi gue bisa jadi salah ya, ini bukan karena gue mendukung atau seperti apa, enggak, ini hanya murni prediksi saja. Kalau mendukung selama pemain itu berada di Manchester United memberikan segalanya walaupun mungkin penampilan tidak maksimal, ya gue selalu support. Itu gue sih ya. Lain cerita kalau pemain itu buat masalah ya, tindakan indisipliner dan lain-lain, nah itu berarti sudah tidak niat di Manchester United. Tapi selama pemain bekerja keras ya, gue selalu berharap yang terbaik untuk pemain-pemain tersebut. Nah, balik lagi nih terkait dengan Rasmus Højlund dan juga Andre Onana, gue prediksi musim panas ini mereka tetap akan stay di Manchester United. Baru Manchester United akan lebih leluasa melepas 2 pemain ini di musim panas tahun selanjutnya. Itu sih menurut gue bisa jadi salah by the way. Tapi itu tadi ya, membahas terkait dengan situasi ataupun juga apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe di wawancaranya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.